kemarin itu kan debat sebelumnya yang ronde 2 juga ada tarung bebas, tapi alih-alih bertarung malah saling menyetujui. Yang jelas ada banyak masukan yang muncul dari berbagai pihak, termasuk juga dari dua tim soal bagaimana format debat yang cocok untuk berikutnya. Ya, oke. Jadi mari kita bicara itu, karena tentunya ya untuk mengadu gagasan, tetapi juga tentunya kan ada hal lain yang kita harapkan bisa kita dapatkan dari debat. Jadi konkretnya Mas Priyo, apa usulan Anda? Kemarin secara resmi saya memimpin tim delegasi ketika negosiasi dengan KPU, 01 juga ada, itu mengajukan agar mengurangin jumlah yang diundang di debat. Percontohan ada debat di beberapa belahan lain termasuk di Amerika, ternyata yang datang juga elegan gitu ya, tepuk tangan. Kemarin terlalu bising, saya mohon maaf, terutama dari kubunya beliau ini. Tadi bising sampai kemudian mengganggu ketika kedua pemimpin kita ini menyampaikan pandangan-pandangan. Ada yang kemudian bawa alat-alat peraga yang mestinya sejak semula kita sepakati dilarang keras membawa alat peraga. Mas Priyo, menurut saya sebetulnya tidak usah ada pendukung sama sekali. Makanya. Untuk apa sih ada pendukung? Tidak ada manfaatnya sama sekali pendukung hadir di ruang debat. Ya kalau kemudian hanya tim hore, kemudian yang bengok-bengok semacam itu nggak ada sama sekali. Yang oleh karena itu kita Mas Hasto sepakat ke depan seharusnya tidak ada, karena debat pertama itu pendukung yang datang 100 orang. Debat kedua ditambah oleh KPU jadi 140. Debat ketiga seharusnya tidak perlulah ada pendukung sama sekali. Politik itu partisipasi, sehingga representasi dari mereka untuk hadir itu juga sangat penting. Tapi yang lebih penting kalau kita memperbaiki kualitas debat adalah ini namanya debat, menyampaikan gagasan. Jadi konstruksinya harusnya pertama visinya apa, yang kedua strateginya, yang ketiga skala prioritasnya. Sehingga 3 menit pertama itu harusnya diisi dengan itu. Apalagi kalau bisa dengan sebuah contoh-contoh terhadap arah ke depan apa yang sudah dilakukan. Jadi ini bicara format dari cara menyampaikan pun itu juga menunjukkan bagaimana kualitas dari seorang pemimpin tersebut. Oh, oke. Jadi ini lebih ke peserta debatnya. Lebih kepada calon presidennya. Calon presiden dan calon dua-duanya. Jadi kalau menonton yang diundang saya tetap usul itu dikurangin karena bising dan tidak bisa konsen. Yang kedua, betul saya termasuk mengajukan format ke depan tuh harus lebih membuat suasana di mana para calon capres kita maupun cawapres itu bisa genuine menyampaikan visi besarnya. Itu kenapa kemudian saya ngajukan apa yang saya sebut dengan tarung bebas sejak segmen awal. Tarung bebas free fight sejak segmen awal. Yaitu dengan cara biarkan masing-masing yang mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visinya tidak hanya 3 menit tapi mungkin 7 menit. Blong dan seterusnya semua orang paham mengenai visi, misi, mimpi besar tentang republik, tentang bangsa ke depan, dan kemudian ditanggapin langsung. Oke, untuk Mas Priyo, tapi kemarin itu kan debat sebelumnya yang ronde 2 juga ada tarung bebas, tapi alih-alih bertarung malah saling menyetujui. Jadi ketika ada kesempatan untuk saling berdebat pun sesama capres saling setuju saja, untuk apa diadu-adu kata Pak Prabowo. Itu padahal baru 1 segmen dan durasinya yang cukup singkat begitu, apalagi kalau 7 menit. Saya kira kalau nanti itu memang masing-masing pihak secara bebas menanggapi atau menguji sahih masing-masing visi besarnya. Ini menarik. Nanti kita bisa bayangkan ketika Yai Ma'ruf yang sepuh itu kemudian menghadapi Sandiaga Salahuddin Uno yang milenial dan energik, bagaimana kita bisa bermimpi akan terjadi perdebatan yang sangat menarik. Akan perdebatan atau saling setuju atau malah saling bilang cukup? Mas Hasto? Ya, kalau kemarin ada waktu pun juga cukup kok. Debat ini kan sebuah momentum politik agar rakyat bisa melihat seluruh gagasan terbaik dari pemimpin. Dan kita ini bangsa timur. Pak Jokowi pasti siap-siap aja dengan model debat apapun. Terbukti kemarin ketika ada sesi untuk saling mempertanyakan, Pak Prabowo yang justru minta untuk disudahin terlebih dahulu. Tapi sekali lagi kita ingatkan, kita ini bangsa Indonesia. Dengan sistem politik kultur Indonesia, kita bukan gaya Amerika. Ya mungkin karena Pak Prabowo latar belakangnya banyak di luar negeri sehingga menjadi pemimpin bagi Pak Prabowo itu bahasa Inggris menjadi kriteria utama. Karena itulah evaluasi harus terus-menerus dilakukan dan terkait dengan substansi di dalam serang menyerang tadi. Atau katakanlah bukan menggunakan serang menyerang, saling menanggapi. Beradu argumen. Mari data dan sebagainya. Itu betul-betul kita cermati dengan baik, tetapi juga arah kepemimpinan itu juga harus kita lihat. Oke. Saya ingin menutup catatan Najwa ini dengan tadi, saya ingin kasih kesempatan untuk mengungkapkan 3 hal. Mengapa kepercayaan rakyat
harus diberikan pada jagoan masing-masing di pemilu 2019 ini, 17 April. 3 hal mengapa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno layak memimpin Indonesia 5 tahun mendatang, Mas Priyo. Kepada pemirsa semua, angin perubahan telah datang dan itu tidak bisa dibendung. Dengan apa? Termasuk dengan kekuatan, dengan jargon-jargon perang total segalanya. Karena suara rakyat artinya suara Tuhan yang menentukan itu. Negeri kita ini membutuhkan seorang pemimpin yang kita yakinin bahwa masa depan Republik itu masih ada dan bisa diperbaiki. Sebagai sebuah negara besar yang selama ini hanya biasa-biasa saja, itu perlu lompatan, dan lompatan. Dan itu semua hanya bisa mungkin dipimpin oleh seorang yang punya talenta untuk itu. Jika rakyat kemudian memberi kesempatan itu. Duet Prabowo Sandi adalah duet yang saling melengkapi, merupakan duit tunggal. Satunya adalah pemimpin yang orator ulung, punya kewibawaan, punya nama besar orator, representasi dari energi Bung Karno dan Pak Harto. Satunya lagi adalah tokoh milenial yang kemudian bisa menyapa orang-orang muda, kalangan milenial, emak-emak, menjaga daya magnet kepada simbol-simbol bakul dan seterusnya. Dan ini kelebihan dari dua pemimpin yang sekarang ini. Jadi 3 kata itu saya ramu dengan tadi, Najwa, Nana, bahwa kita meyakini angin perubahan telah datang dan kali ini, mohon maaf Mas Hasto, sahabat saya yang baik, kalau benar rakyat memberi kesempatan kepada Pak Prabowo, tolong diikhlaskan, tapi kita sebagai sahabat tetap berjalan untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini. Terima kasih Mas Priyo. Mas Hasto. Yang pertama bahwa perpaduan antara Pak Jokowi dan K.H. Ma'ruf Amin adalah perpaduan Indonesia Raya kita. Umaro ulama, ulama dan umaro itu memimpin bekerja dengan doa, doa dengan bekerja, dan kita lihat Pak Jokowi yang muncul sebagai pemimpin dari rakyat, K.H. Ma'ruf dari rakyat, dari bawah dengan pengalaman yang sangat luas, mampu memberikan kepastian, memberikan jaminan terhadap arah masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin harus jelas rekam jejaknya. Untuk menjadi pemimpin harus memiliki karakter yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, dan tidak punya pengalaman menyakiti rakyatnya. Dengan demikian, menjadi pemimpin sangat ditentukan pada aspek karakter itu, pada emosional, intelijen, itu kita perhatikan harus dikalahkan dengan spiritual yang menunjukkan karakter dan watak pemimpin yang membangun peradaban. Pemimpin yang mengabdi, yang menyelesaikan masalah rakyat. Yang ketiga, pemimpin Pak Jokowi, K.H. Ma'ruf Amin, ketika berada dalam posisi puncak tetap menunjukkan karakter belusukan, karakter menghadirkan kekuasaan untuk rakyat. Keluarga Indonesia sejahtera, keluarga Indonesia pintar, dan kemudian berbagai program yang kerakyatan adalah bukti bagaimana Pak Jokowi menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat karena pemahaman terhadap kehadiran pemimpin di tengah rakyat. Ini yang tidak dimiliki oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi. Oke, terima kasih Mas Hasto. Ya. Ini lebih seru dari debat capres. Terima kasih sudah datang ke Narasi TV. Ya kan? Dua-dua jenderal. Oh, dua-dua jenderal. Dua-dua jenderal. Thank you Mas Priyo udah main ke Narasi. Mas Hasto thank you ya udah main ke Narasi. Terima kasih Nana mempertemukan kami. Kami jarang sekali bisa. Iya kan? Saya kira kalau kita masing-masing bertugas untuk kepada rakyat gini bagus itu ya. Iya dong, jadi senang mendengarkan berbagai argumen, menjelaskan berbagai posisi, itu yang penting. Itu yang penting. Thank you ya Mas. Oke. Thank you. Kita minum teman-teman. bersama. Kita minum bersama. Sampai ketemu teman-teman di Catatan Najwa. Thank you. Oh yeah, Bro Yots, balik lagi di Catatan Najwa. Gimana tadi udah nonton? Oh, betulin earphone ya? Gatel. Oh, kirain. Kembali lagi bersama dua bujang. Bagaimana tadi? Seru sekali. Makanya, ya. Seru banget ya Bro Yots. Seru men. Jauh tuh. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya unicorn sama Pegasus? Oh, bukan itu ya. Bukan itu, gampang kalau itu jawabannya. Gampang ya. Pertanyaannya ada lagi nih Bro Yots, 1 Ada juta lagi. rupiah. Ada lagi? Ada lagi Bro. Kasih tahu Bro Yots. Siap ya. 1 juta rupiah dipotong pajak kalau kamu berhasil menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya apa Bro Yots? Pertanyaannya adalah apa tema debat ketiga nanti, Bro Yots? A. Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. B. Ideologi pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Nah, langsung saja dijawab, caranya sama dan gampang banget di akun Facebook kamu dengan nge-tag akun Facebook fanpage-nya Najwa Shihab dan juga Kopi Kapal Api. Nah, 1 juta rupiah akan kamu dapat dipotong pajak kalau berhasil menjawab pertanyaan tadi ya. Biar semangat!
ngopi dulu. Jangan lupa 17 Maret ditonton debat Wapres ya kalau nanti ya. Betul, yang ketiga. Nah, Cawapres yang ketiga. Dan jangan lupa juga 17 April siap-siap untuk gunakan suaranya. Jangan lupa juga untuk nonton kita berdua 2 Bujang Show ada di YouTube channel Narazi. Nara Stripzi, watch and subscribe. See you there di 2 Bujang Show. And biar semangat, Ngopi lagi. Ngopi dulu. ngopi dulu dong.